Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Ya, kali ini kita akan belajar tentang materi matematika, yaitu berkaitan dengan, betul sekali, keliling lingkaran. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar materi ini. Baik, langsung saja ya, kita mulai. Jadi kita akan mulai dari pengertian ya, apakah itu keliling ya. Jadi keliling lingkaran itu adalah jarak dari satu titik pada satu lingkaran ya, satu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Ini misalnya di gambar ini ya, bentar maaf, kita pilih dulu, bisa nggak ini? Oke, bisa ya. Misalnya kita kasih titik, nah, kita titik, kemudian ketika dia berputar kembali lagi ke titik itu, itulah satu keliling lingkaran ya, satu keliling lingkaran, mengelilingi. Kalau rodanya diam berarti kita ukur dari satu titik ya, kemudian ini kita ukur mengelilingi lingkaran itu dan kembali ke titik itu lagi, itu namanya satu keliling atau keliling lingkaran. Kalau udah berputar ya, di roda itu kita kasih tanda satu titik, dia berputar sampai dia kembali lagi ke titik itu adalah keliling lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Semoga ini bisa dimudah dipahami ya tentang apa itu keliling lingkaran. Nah, rumusnya apa? Ya. Jadi untuk mencari keliling dari satu lingkaran kan akan lebih mudah kalau kita menggunakan rumus ya. Tidak selalu kita harus mengukur. Ya, kalau lingkarannya hanya misalnya tutup botol atau lingkaran koin, nah itu kita bisa lah mengukurnya pakai misalnya kita ukur pakai tali, kemudian talinya kita ikatkan yang mengelilingi lingkaran itu, kemudian kita ukur pakai penggaris, itu bisa. Tetapi bagaimana kalau lingkarannya itu besar, ya kan? Nah, maka kita perlu cara ya agar kita bisa menemukan keliling dengan apa? Dengan sesuatu dari bagian lingkaran itu yang mudah untuk kita ketahui. Nah, itu caranya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rumus lingkaran, kita perlu tahu dulu ya tentang bagian-bagian dari lingkaran itu sendiri, sehingga nanti kita lebih paham ya dengan rumus yang ada. Nah, ini sebuah lingkaran. Kemudian bagian pertama yang perlu kita pahami adalah yes. Apa ini namanya? Iya, betul sekali, ini adalah sebagaimana yang ada di ini ya, di roda ini. Maaf, ini belum tersentuh ya, sebentar, ini harus diklik dulu ya. Ya, ini seperti belum ini ternyata pengeklikannya belum mantap. Saya pengennya ini sebagai pen ya. Nah, ini ya, di sini kan kalau sebuah roda itu adalah apa ya, ruji ya, ruji. Nah, begitu juga dengan lingkaran, maka kita paham bahwa ini adalah jari-jari atau R-nya ya ruji gitu ya. Jadi kita lebih mudahnya kalau dari titik tengah ya, dari titik tengah menuju ke apa ini, tepi lingkaran atau garis lengkung lingkarannya, ini namanya adalah betul jari-jari atau simbolnya nanti R ya, R ruji-ruji. Kemudian nah ini ya, dia melewati titik tengah ya, garis yang menghubungkan antara dua titik di lengkung ini lingkaran, tetapi melewati titik tengah itu namanya adalah betul sekali, diameter ya. Diameter nanti kita simbolkan dengan D. Kalau jari-jari kita simbolkan dengan R, kalau diameter kita simbolkan dengan D ya, diameter. Nah, kalian juga bisa melihat nih ya, sebenarnya adalah diameter ini apanya, jari-jari ya kan. Ini kan juga sebenarnya kalau kita katakan ini juga jari-jari juga kan. Iya, ini juga jari-jari, sama nih, panjangnya sama. Karena dari titik pusat ke tepi ya, ini sama. Berarti bila kita katakan bahwa diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari atau jari-jari tambah jari-jari, itu sama dengan diameter. Oke, ini konsep pertama. Kemudian kita perlu tahu juga ada istilah namanya, ada satu simbol. Ya, satu simbol seperti ini dalam matematika. Ini kita baca dengan pi ya. Pi. Jadi simbol ini kita baca dengan pi ya. Nah, tentunya ini
ditemukan ya oleh ahli matematika di masanya saat itu untuk memudahkan kita untuk menghitung ini ya, berkaitan dengan lingkaran. Nah, pi ini nilainya 22/7 atau 3,14. Ya, kalau kita bagi 22 bagi 7 itu ya 3,1 sekian, kemudian dibulatkan menjadi 3,14. Nah, dari mana sih kita menemukan pi itu nilainya kok 22/7 atau 3,14? Nah, di masa saat itu atau kita juga sekarang juga bisa membuatnya ya, mengeceknya. Jadi nilai pi itu diperoleh dari hasil perbandingan antara keliling. Jadi keliling lingkaran itu dibagi dengan diameternya. Jadi keliling lingkarannya diukur berapa kelilingnya bagi dengan diameternya. Karena itu adalah ukuran dari lingkaran yang bisa diukur ya. Dalam model yang kecil kita bisa mengukur keliling sebuah lingkaran dan kita juga bisa mengetahui diameter dari lingkarannya. Nah, hubungan antara dua ukuran itulah yang digunakan nanti untuk membantu kita mencari keliling lingkaran ya dengan mengetahui diameternya ya, maka ditentukanlah pi. Jadi pi ini nanti satu satuan ya, satu nilai yang nanti akan digunakan untuk membantu kita mengukur atau mengetahui sebuah ukuran lingkaran. Misalnya kita ditanya tentang keliling lingkaran tapi kita hanya tahu diameternya, kan lebih enak itu ya. Kita nggak usah ngukur lingkaran dengan tali gitu ya, tapi cukup asal kita tahu berapa diameter lingkaran itu, kita akan tahu nanti otomatis berapa keliling lingkaran. Nah, itulah gunanya rumus. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. Ini apa? Yes, ini adalah tutup kaleng ya, atau kaleng minum atau kaleng makanan yang diawetkan dengan kaleng ini. Ini adalah betul sekali. Kalau kita bisa mengukur atau mengetahui diameter dari kaleng ini, maka harapannya kita bisa tahu kelilingnya. Maka dulu para ahli matematika ini mereka membuat percobaan mengukur banyak benda dan dibandingkan ya, kelilingnya berapa, diameternya berapa, atau diameternya berapa, kelilingnya berapa, diameternya kelilingnya berapa. Sampai hari kemudian dibandingkan dan ternyata mereka mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan nilainya itu tetap sama, yaitu apa? Ya ini 22/7, atau mudahnya adalah misalnya kita harus munculkan lagi pennya tadi ya. Masih ya. Jadi anggaplah misalnya kaleng ini mana nih? Belum tersentuh. Oke. Nah, kaleng ini misalnya dia punya diameternya adalah 7 cm. Ya, ini diameter 7 meter. Dan keliling dari kaleng ini ya, kelilingnya itu ternyata ukurannya adalah 22 ya. Misalnya nih kelilingnya 22 cm ya, anggaplah seperti itu. Jadi perbandingan nilainya nanti meskipun nanti ukurannya berbeda-beda, tetapi perbandingannya nanti senilai, yaitu apa? Senilai dengan 22/7. Misalnya panjangnya, diameternya nanti ada yang 14, berarti nanti keliling lingkarannya adalah 44 dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari ukuran-ukuran itulah kemudian ditentukan itu sebagai pi ya, sebagai pi yang nanti akan digunakan untuk membantu kita mencari berapa keliling lingkaran dari diameter atau jari-jari yang kita ketahui. Baik, begitu ya itu gambarannya. Kita mulai ke rumusnya ya. Nah, ini adalah lingkaran. Nah, ini apa ini? Ya, ini adalah diameter ya. Ini adalah diameter yang kita simbolkan dengan D. Dari diameter ini kemudian kita mendapatkan rumus, yaitu keliling lingkaran itu adalah pi kali diameternya. Jadi ternyata keliling lingkaran itu adalah pi ya, yang tadi ya 22/7 atau 3,14 dikalikan dengan diameternya. Itu rumus sederhananya. Atau pi kali D ya, keliling PD, keliling pakai sepeda ya, keliling PD. Nah, itu mudahnya, keliling PD. Baik, itu rumus asalnya ya. Rumus asalnya seperti ini. Keliling lingkaran itu adalah pi kali D. Kalau mudah mengingatnya, keliling pakai sepeda ya, sepeda PD. Nah, tetapi kalau ini apa nih ya, yang ya betul, ini adalah titik pusat ya. Kalau ini kita anggap sebagai titik pusatnya, maka sebenarnya ini adalah apa ya, tadi kita bahas sebelumnya kan, ini adalah betul sekali, ini adalah R, jari-jari ya, ini adalah jari-jari dari lingkaran itu. Maka
dengan pengertian ini bahwa diameter itu adalah separuh dari jari-jari, atau jari-jari kali 2 itu adalah diameter lingkaran. Nah, bisa dipahami ya. Jadi 2 kali diameter, 2 kali jari-jari itu sama aja dengan diameter. Maka gini, diameter itu adalah 2 kali jari-jari, ya kan? 2 kali jari-jari itu adalah diameter. Nah, itu. Atau D itu sama dengan 2 kali R. Bisa dipahami nih ya, mudah-mudahan ya. Maka kita bisa juga mengembangkan rumus asal yang pi kali D itu menjadi seperti ini. Keliling lingkaran itu sama aja dengan pi kali 2 jari-jari ya, pi kali 2 kali R. Nah, seperti itu ya, pi kali 2 kali R. Atau biar lebih enaknya ya, kita ubah seperti ini. Keliling lingkaran itu bisa juga 2 kali pi R, 2 kali pi R ya. Kalau nanti datanya itu dalam bentuk diameter, kita boleh pakai yang atas PD. Kalau nanti datanya itu dalam bentuk jari-jari ya, dan kita lebih mudah nanti menghitungnya dengan jari-jari saja, maka ini ya 2 kali PR. Ingat harus ada duanya karena jari-jari itu kan separuhnya diameter. Baik, ini rumus dari mencari keliling lingkaran ya. Bisa pakai di atas pi kali D, bisa pakai yang bawah 2 kali PR, tergantung dengan kasus soalnya nanti ya. Baik, yuk kita langsung aja terapkan dalam contoh soal yang ada. Ini harus kita aktifkan pennya lagi biar bisa kita gunakan untuk menulis ya. Oke, alhamdulillah sudah. Oh belum ya, ini malah tertutup. Kita pilih dulu. Baik, diameter suatu lingkaran 42 cm ya. Oke, kita biasakan ini mudah-mudahan lurus, mudah-mudahan ya. Ini kita tulis dulu ya, diketahui. Apa yang kita ketahui, maaf ini agak jelek ya tulisannya ternyata. Yang kita ketahui adalah D, langsung gini aja, yang kita ketahui enggak bisa dihapus ya. Oke, D sama dengan berapa? 42 cm. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ditanya? Yang ditanya adalah apa? Kelilingnya, keliling. Ya, ini tidak senyaman kalau pakai yang lainnya ya. Ini masih agak kurang enak nih, nggak apa-apa. Nah, diketahui adalah diameternya, yang ditanya keliling. Maka ya kita jawab. Sulit banget ya, nggak apa-apa. Maaf ya. Kita jawab. Kita kembali ke rumus tadi ya. Kita biasakan menuliskan rumusnya bahwa keliling ya, keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran itu ya pi kali D. Kita tulis ya, kita biasakan kita tulis rumusnya biar kita semakin menguasai dan paham. Yuk. Nah, pi nya kan ada 2 pi itu, ada 2, jadi gini ya, pi itu ada 22/7. Oke ya, ada juga 3,14. Nah, kapan kita menggunakan 22/7? Ya, ini ada saatnya ya. Kita akan menggunakan 22/7 itu kalau data yang ada itu bisa kita bagi dengan 7 atau kelipatannya 7 data itu. Tetapi kalau data-data yang ada dari lingkaran itu tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 3,14. Nah, itu ya. Poinnya di situ ya, kuncinya di situ. Kapan kita menggunakan 22/7? Jika data yang ada misalnya diameternya atau nanti jari-jarinya itu bisa berhubungan dengan 7, dia kelipatannya 7 atau bisa dibagi dengan 7. Tapi kalau tidak ada kaitannya atau tidak bisa kita bagi dengan 7, maka gunakanlah yang 3,14. Baik, 42. Berarti kan ini 42 itu bisa nggak dibagi dengan 7? Ya, ini tergantung dengan penguasaan perkalian kalian. Kalian memorinya perkaliannya bagaimana? Bisa nggak? Atau 7 kali berapa? Ada nggak 7 kali berapa hasilnya 42? Ayo, ada kan? Yes, ada 6 ya. 42 bagi 7 itu 6. Maka karena 42 itu bisa kita bagi dengan 7, kita tulis, kita pilih 22/7 nya. 22/7 ya, kali berapa tadi? Kali diameternya berapa? 42 cm ya, sama dengan. Baik, karena menggunakan ini untuk merubah warnanya tidak nyaman ya, sudah langsung aja nggak apa-apa ya. Kalau kita perkalian pecahan seperti ini ya udah kita bagi aja ya. Jadi
ini boleh kita coret. 42 itu dibagi 7 berapa? 42 dibagi 7 adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Oke. Sekarang tinggal kita kalikan saja nih. 2 kali 6 berapa? Ya 12 nimble 1. Yang depan sekarang 2 kali 6 adalah 12 tambah 1 13. Yes. Berarti jawabannya adalah 132 cm. Jadi keliling lingkaran itu adalah 132 cm. Oke, mudah sekali kan? Ya. Ini contoh soal ini hanya menerapkan rumus yang ada bahwa keliling itu adalah pi kali d, dan kita memilih pi nya 22/7 itu karena d nya 42 itu bisa dibagi dengan 7. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, nanti bisa di pause, bisa kalian tirukan, kalian salin ya, dan kalian berlatih menggunakan konsep dasar ini dengan melihat soal yang ada. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Nah, ini ya, suatu lingkaran jari-jari 14 cm ya. Kita tulis dulu ya. Ini kita, apa yang kita ketahui? Diketahui kalau matematika biasakan begini. Apa yang kita ketahui? R jari-jari lingkaran sama dengan 14 cm. Oke, R ya, bukan D tapi R, karena ini soalnya menyebutnya adalah jari-jari. Jadi kita harus cermat. Apakah yang disampaikan dalam soal itu jari-jari atau diameter? Nah, harus teliti. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya berapa keliling lingkaran, yaitu kelilingnya berapa. Oke, berarti kita jawab ya, kita jawab bahwa keliling itu ya, kita tulis ya, kita biasakan tulis biar kita terbiasa dengan rumusnya. Sama dengan keliling lingkaran itu adalah pi. Nah, karena pi kali d boleh ya, tetapi karena ini datanya menggunakan R, kalian bebas, boleh pakai yang 2πr atau R nya ini kita kalikan 2 dulu juga boleh. 14 kali 2 kan 28, itu boleh ya, jadi bebas. Jadi R nya ini kita ubah. Nah, ini misalnya karena ini R ya, maka kita boleh tuliskan berarti D nya berarti adalah berapa? Berarti 2 kali 14 misalnya, berarti berapa? 28. Nah, nanti D nya yang kita pakai, boleh pakai cara ini ya, atau kayak rumus tadi juga boleh, 2 kali pi kali R juga boleh. Jadi bebas lah, yang penting kalian paham mengapa kita tetap menggunakan pi kali d, karena ya R nya sudah kita ubah dulu ke diameter ya, karena data yang ada kan R ya, jari-jari. Tapi kalau kita pengen tetap menggunakan rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu pakai rumus yang kedua, yaitu 2πr, itu juga boleh. Matematika itu luas ya, tergantung kalian menggunakan yang mana, yang penting paham ya, paham bahwa cara ini benar. Oke, kita misalnya ambil yang bawah aja ya, nggak apa-apa ya. Berarti ini 2 kali pi nya. Nah, 14 itu kelipatan 7 enggak? Kelipatan jelas, bagi 2 ya. Berarti kita pakai 22/7. Oke ya, kali R nya 14. Nah, boleh seperti ini. Ini berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ya kayak tadi lah. Ini kita 14 nya 14 kita coret, 14 dibagi 7 berapa? 14 bagi 7 itu adalah betul 2 ya, 2. Nah, sehingga kemudian nih 2 kali 22 adalah 44. 44 kali 2 berapa? Yes, 88. Maka ini jawabannya adalah 88 cm. Mudah kan? Yes, mudah sekali. Kalau misalnya yang tadi kita pakai cara yang pertama, kita pakai pi kali d nya dengan syarat d nya sudah kita olah dulu ya, dia 2 kali 14 nya, maka ini sama aja nih, 22/7 kali berapa? D nya 28 kan. Jadi kalau R nya 14, D nya 28. Kalian juga boleh pakai cara itu. Sama nih, 28 bagi 7 berapa? 4. Nah, 22 kali 4 adalah, ya betul sekali, 88 cm. Oke, jadi ini ya, kalian boleh menggunakan tetap menggunakan cara pertama, asal paham bahwa kalau R berarti D nya itu dikali 2. Kalau pakai rumus yang kedua berarti 2πr, 2 kali pi kali R. Nah, itu juga boleh dan hasilnya juga sama. Mana yang kalian anggap mudah, tapi yang penting paham ya, masing-masing punya syarat ketentuannya.
Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Oke, yang ketiga. Oke, panjang jari-jari roda sepeda adalah 50 cm. Nah ini ya, jari-jarinya 50 cm. Maaf, wah ini gambarnya salah. Kalau ini kan diameter ya. Terus soalnya ini kan jari-jari ya. Oh ya, nggak apa-apa. Berapa diameternya? Yang dimaksud yang ditanya ya, berapa diameternya roda? Nah ini pertanyaan pertama. Oke. Sebentar, ini sudah oke masih ya. Berarti untuk yang A, yang diketahui apa? Diketahui dari A ini adalah bahwa R-nya itu adalah 50 cm gitu kan. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah D. D-nya berapa? Ya, gampang ya. D itu adalah 2 kalinya R ya. Jadi berapa? Ya, 2 kali 50 itu adalah 100 ya kan? 100 cm. Oke, berarti D-nya itu 100 cm ya kan, mudah sekali. Atau 50 tambah 50 100 cm itu juga boleh. Jadi banyak cara ya, boleh 2 kali R, boleh 50 kali 50 boleh. Mana yang kalian anggap mudah, karena prinsipnya adalah 2 kalinya ya, diameter itu 2 kalinya jari-jari. Oke, yang A easy ya, mudah banget. Sekarang yang B, karena ini pertanyaan intinya itu yang B. Cuma kadang-kadang kan nanti di soal lain misalnya yang A itu tidak ditanyakan, langsung B, tapi caranya kita harus tetap mencari yang A dulu. Nah kadang-kadang seperti itu. Kalau ini kan divulgarkan ya, jadi yang A ditanya, yang B juga ditanya. Nah di beberapa soal nanti biasanya langsung ke B nya, tetapi langkahnya adalah kita harus mencari yang A dulu. Tanpa A kita nggak bisa ketemu yang B, kadang-kadang seperti itu ya. Yang B yang ditanya adalah kelilingnya berapa ya, kelilingnya berapa. Oke, karena kita sudah ketemu, nah ini bebas ya, ketemu D nya ya P kali D aja ya, P kali D. Nah sekarang kita lihat 100 ya, 100 ini apakah bisa dibagi 7? Kan B nya kan ada 2 kan, 2007 ada yang 3,14, bisa nggak dibagi 7? Nggak bisa. Oke, kalau tidak bisa kita pilih P nya itu 3,14 ya, 3,14. Kenapa? Karena 100 tidak bisa dibagi 7. Nah itu harus dipahami ya, ini yang paling penting untuk kalian. 100 tidak bisa dibagi 7, maka atau susah dibagi 7 ya, susah, mending kita langsung pakai perkalian aja, 3,14 kali. Nah itu lebih enak ya, kali diameternya berapa? 100. Nah 100 cm kan. Nah berapa ini? Ya gampang ya. Ini masalahnya dibuat gampang nih, 3,14 kali 100, tinggal kita udah belajar tentang perkalian desimal kali angka-angka yang ada nolnya ya, puluhan, ratusan. Maka ini tinggal ya menggeser koma ke kanan ya, 1, 2 habis tuh komanya, berarti 314 cm ya kan. Kita ulang lagi, 3,14 kali 100 tuh ya ini coret 1, ini menggeser komanya ke kanan 1, kemudian ini geser 1, ini komanya di sini ya, berarti habis kan, nggak ada koma lagi, jadi dia menghabisi koma yang 0 atau 100 nya tadi, sehingga utuh menjadi 314 cm. Oke, mudah kan? Yes. Jadi pelajarannya di soal ini adalah ketika tidak bisa dibagi 7 kita pakai yang 3,14. Kita lanjutkan, masih ada lagi nggak latihannya?